Tekstur MPASI 6 bulan menurut ahli gizi. Jangan sampai salah. Bisa pengaruhi kemampuan makan bayi. Masih banyak orang tua yang berpikir kalau MPASI bayi 6 bulan harus dibuat sangat encer supaya tidak tersedak. Padahal, menurut para ahli gizi, justru tekstur yang terlalu cair bisa membuat bayi terlambat belajar mengunyah. Lalu, seperti apa sebenarnya tekstur MPASI yang benar di usia 6 bulan? Di video ini kita akan membahasnya sampai tuntas, lengkap dengan contoh tekstur yang tepat dan kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua. Halo ayah bunda, selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita belajar bersama seputar MPASI, tumbuh kembang bayi, dan parenting berdasarkan rekomendasi ahli. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bagikan kepada orang tua lainnya agar semakin banyak bayi mendapatkan MPASI yang tepat. Nah, langsung saja kita mulai. Saat bayi memasuki 6 bulan, kebutuhan gizinya mulai meningkat. ASI tetap menjadi makanan utama, tetapi ASI saja sudah tidak cukup memenuhi kebutuhan energi dan zat besi bayi. Karena itu, bayi mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun MPASI bukan hanya soal rasa atau kandungan gizinya. Tekstur juga memiliki peran yang sangat penting. Tekstur membantu bayi belajar, menggerakkan lidah, mengunyah, menggigit, mengontrol makanan di dalam mulut, hingga mempersiapkan kemampuan makan saat dewasa nanti. Kalau teksturnya selalu terlalu halus atau terlalu cair, bayi kehilangan kesempatan untuk melatih kemampuan oral motoriknya. Itulah sebabnya pada ahli gizi tidak menyarankan MPASI yang terlalu encer. Pada usia 6 bulan, tekstur yang dianjurkan adalah makanan lumat atau pure yang cukup kental. Artinya makanan masih halus, tetapi bukan seperti Kalau sendok dimiringkan, makanan tetap menempel beberapa saat dan tidak langsung tumpah. Konsistensinya bisa diibaratkan seperti bubur kental atau kentang tumbuk yang lembut. Jangan terlalu cair, karena makanan yang terlalu encer justru memiliki kepadatan energi yang lebih rendah. Akibatnya bayi cepat kenyang tetapi kalori dan gizinya sedikit. Selain itu, bayi juga kurang belajar mengontrol makanan di dalam mulut. Sebaliknya, jangan langsung memberikan makanan yang masih keras atau bertekstur kasar jika bayi memang baru pertama kali makan. Semua dilakukan secara bertahap. Kesalahan pertama adalah menambahkan terlalu banyak air. Tujuannya memang agar bayi mudah menelan. Namun akhirnya makanan menjadi seperti sup. Padahal yang dibutuhkan bayi adalah makanan yang cukup padat gizinya. Kesalahan kedua adalah menyaring semua makanan hingga benar-benar cair. Sebenarnya cukup dihaluskan saja, tidak harus selalu disaring. Kesalahan ketiga adalah takut bayi tersedak sehingga tekstur tidak pernah dinaikkan. Padahal kemampuan mengunyah berkembang jika sering dilatih sesuai usia. Kesalahan keempat adalah mengikuti kebiasaan orang lain tanpa melihat kesiapan bayinya sendiri. Setiap bayi berkembang dengan kecepatannya masing-masing. Yang penting tetap mengikuti panduan usia dan memperhatikan tanda kesiapan makan. Ada cara sederhana. Ambil 1 sendok MPASI. Kemudian miringkan perlahan. Kalau makanan langsung mengalir seperti susu atau sup, berarti terlalu cair. Kalau masih menempel dan turun perlahan, teksturnya sudah cukup baik. Saat dimasukkan ke mulut bayi, makanan tetap lembut hingga mudah dihancurkan menggunakan gusi. Ingat, bayi usia 6 bulan belum harus memiliki banyak gigi untuk mulai belajar makan. Gusi bayi juga mampu membantu menghancurkan makanan yang lembut. Kapan tekstur harus dinaikkan? Setelah bayi mulai terbiasa makan. Tekstur akan meningkat secara bertahap sesuai usianya. Sekitar 7-8 bulan mulai diperkenalkan makanan yang lebih kasar atau lumat dengan sedikit tekstur. Semakin bertambah usia, kemampuan makan bayi juga akan berkembang. Yang penting jangan terlambat menaikkan teksturnya. Jadi kesimpulannya, MPASI 6 bulan sebaiknya bertekstur halus tetapi kental. Bukan encer seperti sup. Tekstur yang tepat bukan hanya membantu memenuhi gizi bayi, tetapi juga melatih kemampuan mengunyah, menelan dan perkembangan oral motorik yang sangat penting untuk tahap berikutnya. Kalau ayah bunda masih bingung menentukan tekstur MPASI sesuai usia bayi, tuliskan pertanyaan di kolom komentar.
Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang tua yang mendapatkan informasi AMPI yang tepat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat.